Banyak yang mengidentikan bahwasanya cadar bagi yang perempuan, jenggot bagi laki-laki, celana cingkrang bagi laki-laki itu sebagai ciri terorisme. Padahal dari kepolisian, teroris atau bukan itu dilihat bukan dari penampilannya, akan tetapi dilihat daripada pemahamannya. Kalau pemahamannya suka mengkafir-kafirkan Indonesia, selain golongan kita dibunuh, kalau menurut mereka halal darahnya, istilahnya seperti itu, maka ini adalah bibit terorisme, meskipun dia tidak bercadar bagi yang perempuan, meskipun tidak berjenggot dan celana cingkrang bagi yang laki-laki. Karena teroris atau bukan itu bukan dilihat daripada penampilannya, tapi dilihat daripada pemahamannya. Maka buat teman-teman sekalian yang sekiranya ingin bercadar bagi yang perempuan, berjenggot dan celana cingkrang bagi yang laki-laki, dan orang tuanya tuh takut dan berpikiran yang aneh-aneh, bahkan melarang karena dikira teroris nanti, berikan saja video ini pada orang tua kalian, mudah-mudahan bisa membantu kalian. Karena kalau dari saya pribadi, itu bukan ciri teroris. Dari kepolisian pun, itu bukan ciri teroris. Ya, ciri teroris itu dilihat daripada pemahamannya, bukan penampilannya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa alamu inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairu hadiyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Para pemirsa, para subscriber dan para kawan hijrah dimanapun kalian berada, semoga selalu dirahmati oleh Allah, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini kita akan membahas tentang satu postingan di grup Facebook, yaitu di grup Quran Hadis Jamaah KHJ, yaitu dengan akun yang bernama Falih Aminullah. Belakangan ini, kemarin-kemarin ini memang lagi rame tentang bom bunuh diri, yaitu di Polsek yang berada di Bandung. Nah, kemudian di akun yang bernama Fali Aminullah ini memposting tentang pelaku bom ternyata adalah JRK. JRK adalah teroris, ya intinya seperti itu. Saya hanya mengingatkan kepada teman-teman atau saudara-saudara yang masih berada di Jokam, jangan sampai kebencian kalian itu terhadap mantan atau terhadap JRK itu terus kemudian antum menghalalkan segala cara, atau antum memfitnah dengan mudahnya, dengan lisannya ini terlalu mudah untuk menjustifikasi atau menjelek-jelekan lah, ya intinya menjelek-jelekan mantan. Jangan sampai nanti antum menyesal, karena apa? Ucapan antum ini nanti akan dihisab dan juga dipertanggungjawabkan. Di sini saya memiliki video, yaitu mantan jamaah Islam, ya, bukan mirip dengan jamaah Islam, jamaah Islamiyah, Islam jamaah itu ya mirip-mirip sebenarnya, ya, kalau untuk masalah nama. Nah, kemudian beliau ini sedang merakit, atau biasa pekerjaannya yaitu merakit bom. Mungkin pemirsa bisa menyaksikannya terlebih dahulu, ya. Dulu Anda seperti apa, Pak Ayub, ketika Anda gabung di NII yang sekarang menjadi JI itu kan tahun 82. Ya. Kemudian Anda keluar tahun 99 gitu. Nah, bagaimana proses Anda bisa akhirnya keluar dari JI dan sekarang menjadi seorang pengamat teroris? Ya. Jadi perjalanan yang panjang itu justru saya ketika ditugaskan di Australia, kan saya sejak bergabung dengan NII 82, terus bergabung 86 dikirim ke Afghanistan, di Akmil, lulus Akmil, terus memimpin lagi bersama Abu Tolut sebagai komandan untuk orang-orang ini Indonesia. Kemudian ditugaskan lagi sekitar 5 tahun dari Sabah, Moro begitu, dan 5 tahun lagi ke Australia. Nah, ketika di Australia justru saya ketemu dengan para tokoh ulama dari Madinah, ya, dari
murid-murid Syekh bin Bas, murid-murid Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, yang kalau Mbak pernah dengar Salafi, ya. Nah itu Salafi, mereka itu gencar untuk mendakwahkan, ya, bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, kembali kepada Rasul, kembali kepada sahabat. Islam yang rahmat itu mereka selalu mendakwahkan. Saya termasuk salah satu yang didakwahkan. Ya kita ketika itu debat lah. Saya bilang mereka ini murji'ah, saya dibilang khawarid. Akhirnya proses singkatnya alhamdulillah saya sadar bahwa perjalanan saya ini salah. Yang istilah bahasa syariatnya itu khawarid. Kelompok yang memang sudah disyaratkan oleh Rasulullah SAW tentang kesesatannya. Itu mudah mengkafirkan, mudah menghalalkan darah seseorang atau membunuh, dan menganggap orang di luar mereka adalah kafir yang harus diperangi. Walaupun itu keluarga. Nah ini, alhamdulillah atas izin Allah saya sadar. Ketika itu justru saya di Australia sadarnya. Walaupun waktu itu masih harus disembunyikan, karena posisi saya kan petinggi JI, masa taubat. Malah petingginya begitu yang bertobat akhirnya. Iya, jadi pelan-pelan. Tetapi dalam pembinaan-pembinaan saya sudah mengarahkan mereka untuk cobalah pelajari apa yang disebut Salafi. Karena Salafi itu bayangkan pengajarannya jangankan berontak, demo aja diharamkan. Demonstrasi itu bagi ajaran Salafi itu haram. Dengan dalil-dalilnya. Baik. Tayyib, dari penjelasan beliau ini dapat kita simpulkan bahwa siapa sih teroris tersebut? Teroris tersebut menurut penjelasan beliau yaitu orang-orang yang memiliki faham bahwa selain dari golongan mereka itu kafir. Terus kemudian menganggap selain golongannya itu halal darahnya. Terus kemudian ya hartanya juga halal. Terus kemudian boleh dibunuh atau memeranginya mereka, ya karena apa? Karena mereka itu orang kafir, terus kemudian kita boleh membunuhnya. Nah, di sini juga ada kemiripan ya antara faham-faham khawarid di sini ya. Kita menyebutnya adalah orang-orang yang memiliki faham khawarid. Di sini itu banyak kesamaan dengan paham-paham yang berada di Islam Jamaah. Boleh kita simak yaitu di dalam CAI atau yang agenda rutinan ya, agenda rutinan cinta alam Indonesia ini. Di dalam materi yang ke dalam itu dapat antum pemirsa simak bahwa di situ membahas tentang bahwa selain golongannya itu orang kafir kemudian dapat diperangi dan juga dapat dibunuh ya, boleh dibunuh halal darahnya. Nah kemudian juga ada penjelasan dari seorang anggota polisi juga. Beliau juga menjelaskan bahwa teroris itu tidak bisa dilihat dari luarnya atau dari segi dohirnya, atau itu yang bercadar atau yang celananya itu di atas mata kaki. Bukan seperti itu yang dikatakan teroris. Akan tetapi teroris itu yaitu orang yang memiliki faham bahwa selain golongannya itu kafir, terus kemudian halal darahnya, terus kemudian ya berfaham bahwa pemerintahan kita ini ada pemerintahan yang togut, yaitu tidak berhukum dengan hukum Allah atau ya berhukum dengan hukumnya orang yang kafir. Nah, di sini banyak-banyak kemiripan dari penjelasan para polisi, terus kemudian juga mantan dari Jamaah Islamiyah tersebut ya. Itu dapat kita ambil hikmah atau kita simpulkan, ini tidak jauh dari pemahaman kita dulu, tidak jauh dari pemahaman yang ada di dalam Islam Jamaah, bahwa jika orang yang tidak berbaiat kepada amirnya maka Islamnya tidak sah. Bahkan sampai karena memiliki faham yang kafir, terus kemudian jika menikah terus yang laki-laki itu berubah kefahamannya, maka juga harus dipisahkan. Terus kemudian ya cerai. Na'udzubillah min dzalik. Ya seperti itulah faham-faham yang berada di Islam Jamaah. Nah, jika tidak percaya, antum bisa tabayun kepada teman-teman yang ada di lingkungan atau di daerah panjenengan semuanya ya, teman-teman mantan atau kawan-kawan hijrah. Terus kemudian jika
jika menurut teman-teman atau saudara-saudara yang masih berada di Jokam ini, wah tidak, kami tidak memiliki paham seperti itu. Ya jika tidak, ya monggo, kita bisa sharing. Terus kemudian kita bisa diskusi ilmiah ya, kita bisa ngobrol. Apakah yang difahami kita itu seperti itu? Jika tidak, ya udah. Ya karena apa? Mereka itu ya memiliki paham, yaitu budi luhur ya, atau memiliki trik ya, memiliki trik itu budi luhur. Jadi ketika ditanya untuk masalah keimaman dan hal-hal bitonah yang disembunyikan di dalam Islam Jamaah itu, kita itu boleh berbohong. Yaitu kita mengatakan bahwa tidak ada imam, terus kemudian ya kita sama dengan kaum muslimin yang lain, ya seperti itu. Tetapi jika materinya itu ke dalam atau pengajiannya orang-orang jamaah saja, itu yang kita boleh mengkafirkan mereka. Itulah paham-paham yang dimiliki saudara-saudara kita yang berada di Islam Jamaah. Dakwah kita itu apa? Dakwah kita teman-teman mantan dari Jokam atau Islam Jamaah, yaitu ingin menyadarkan bahwa saudara-saudara kita yang masih berada di Jokam itu supaya bisa menghilangkan paham-paham takfiri, terus kemudian ya berparadigma baru seperti apa yang disampaikan oleh ketua umumnya dan juga yang disampaikan oleh para pengurus-pengurusnya. Ya tunjukkan bahwa memang benar-benar sudah berparadigma baru. Alhamdulillah akhir-akhir ini juga banyak saudara-saudara kita yang masih berada di Jokam, pengurus-pengurusnya, mubalik-mubalik daerahnya, itu ya banyak yang sudah berparadigma baru, sudah tidak memiliki paham takfiri, terus kemudian masih berada di dalam, dan juga sudah ada yang dinonaktifkan, seperti mubalik-mubalik daerah itu banyak yang dinonaktifkan, terus kemudian banyak yang sudah hijrah, dan kemudian juga banyak yang sudah berani bertabayun kepada teman-teman mantan. Terus kemudian bahkan ada kemarin itu yang berani untuk diskusi terhadap mantan yang sudah hijrah ini. Jangan takut untuk bertabayun, terus kemudian jangan takut untuk berdiskusi kepada teman-teman mantan. Ini sebenarnya sudah perkembangan yang sangat bagus ya. Dengan kemajuan teknologi, dengan banyaknya akun-akun sosmed mantan, terus kemudian diskusi di Facebook, terus kemudian menonton video-video yang berada di YouTube. Nah, ini menjadi wasilah bagi teman-teman kita untuk bisa berpikir dengan waras, terus kemudian berpikir dengan jernih, dan tidak mendahulukan doktrin dan juga hawa nafsunya. Tayyib, jangan sampai kita bermudah-mudah untuk memvonis, terus kemudian memfitnah atau berkata-kata yang kotor. Masa calon ahli surga ucapannya seperti itu kan ya kurang tepat ya. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika banyak kurangnya saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Syukran ala ihtimamikum, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.